Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas syiratal mustaqim. Tanggal 21 April hari apa? Kartini. Diperingati sebagai apa? Hari Kartini. Hari Kartini. Ini ada buku Trilogi Kartini yang ditulis oleh Pak Wardiman Joyonegoro. Pak Wardiman itu dulu adalah Menteri Pendidikan. Ini buku ada 3. Yang satu adalah Kartini kumpulan surat-surat. Yang kedua adalah Kartini hidupnya, renungannya, dan cita-citanya. Dan yang ketiga adalah Inspirasi Kartini. Jadi 3 buku atau trilogi buku ini disusun dan ditulis oleh Pak Wardiman Joyonegoro. Diterbitkan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia, terbit pertama kali pada Agustus 2024. Jadi buku ini baru setahun, ya, 2024, sekarang 2025. Ada sedikit kisah. Surat-surat Kartini itu pertama kali diterbitkan oleh namanya J.H. Abendanon. Jadi J.H. Abendanon itu kira-kira kalau sekarang Menteri Pendidikan juga, tapi zaman Hindia Belanda. Pertama kali diterbitkan buku surat-surat Kartini oleh J.H. Abendanon itu sebanyak 105 surat yang terbit pada tahun 1911 dalam bahasa Belanda. Baru beberapa tahun kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan yang paling terkenal yang terjemahan dalam bahasa Indonesia itu adalah Habis Gelap Terbitlah Terang tulisan Armin Pane. Beberapa tahun yang lalu, seorang guru besar Monash University, Australia, menerbitkan buku. Orang itu namanya Josh Cote. Karena bukunya tebal, nggak saya bawa karena berat saya. Josh Cote itu menerbitkan buku dengan memuat 163 surat Kartini. Jadi kalau pertama kali J.H. Abendanon itu menerbitkan buku dalam bahasa Belanda sebanyak 105 surat, Josh Cote itu 163. Nah, Pak Wardiman sebagai seorang Indonesia dan pernah menjabat menjadi Menteri Pendidikan, dia tergugah hatinya untuk mengumpulkan surat-surat Kartini itu. Nah, surat-surat Kartini itu dikumpulkan oleh Pak Wardiman di dalam buku yang ke-1 ini sebanyak 179. Jadi artinya, alhamdulillah, orang Indonesia, mantan Menteri Pendidikan, menerbitkan surat-surat Kartini sebanyak 179. Jadi lebih banyak daripada buku-buku yang diterbitkan oleh orang-orang Belanda. Dalam kesempatan hari ini saya hanya ingin membaca beberapa surat yang berkaitan dengan empati Kartini kepada rakyat sekitarnya. Dan empati Kartini kepada kebudayaan, gamelan, membatik, mengukir. Jadi Kartini sebagai seorang anak bupati, dia menulis surat. Jadi bapaknya itu sering sidak. Kamu ngelihat YouTube KDN, tahu KDN? Kang Denny Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Itu kan dia belusukan gitu. Rupanya bapaknya Kartini, Sosronegoro itu, Sosrodiningrat itu
sebagai Bupati Rembang sudah melakukan hal itu ratusan tahun yang lalu. Itu ditulis oleh Kartini di dalam suratnya kepada temannya yang di Belanda, yang berbunyi begini. Setelah sudah agak besar, kami sering disuruh oleh Rama, jadi orang Jawa itu memanggil bapaknya Romo, untuk ikut meninjau tempat-tempat penderitaan rakyat. Misalnya, rumah yang malamnya terbakar sehingga penghuninya habis milik yang dimilikinya, atau kampung yang hancur diserang oleh taufan dari laut, karena Rembang itu dekat pantai. Jadi sering, mungkin si Aan dengan si Akbar tahu kan, kalau rumah di depan pantai itu kalau ada angin besar bisa merobohkan rumah. Kampung yang hancur diserang oleh taufan dari laut, atau hujan angin yang lebat, atau banjir yang besar yang melanda sawah-sawah dan menghancurkan tanaman. Maksud Rama, maksudnya Romo itu bapaknya, supaya kami melihat sendiri dari dekat bencana yang menimpa rakyat itu dan mendapat kesan bagaimana susahnya hidup mereka yang melarat dan hina itu. Meskipun masih anak-anak, dalam hati kami sendiri timbul rasa belas kasihan, dan selanjutnya timbul niat untuk memberi bantuan bentuk apapun supaya sekedar dapat meringankan penderitaan mereka. Jadi ini surat Kartini menceritakan pengalamannya, diajak bapaknya untuk keliling ke kampung-kampung desa-desa itu. Jadi kalau kamu misalnya diajak bapakmu melihat penderitaan orang lain, itu apa yang ada di kepala? Rasa peduli kan, rasa empati kan. Itu satu surat. Ada surat yang lain yang mirip dengan keadaan sekarang. Jadi ini surat dikirimkan kepada Stella. Stella itu adalah temannya yang ada di Belanda. Siang tadi hati kami rasanya tersayat oleh suatu peristiwa kesengsaraan hidup. Seorang anak umur 6 tahun menjual rumput. Menjual apa? Rumput. Anak itu tidak lebih besar daripada kemenakan saya, keponakannya si Kartini maksudnya. Ia tidak kelihatan sama sekali, seolah-olah ada dua onggokan rumput yang berjalan sendiri di jalan. Jadi anak umur 6 tahun mencari rumput terus dipikul, saking rumputnya banyak, nggak kelihatan kan, sehingga Kartini ngelihat, loh ini kok ada rumput bisa jalan sendiri gitu. Nggak taunya dipikul anak kecil itu. Saking banyaknya rumput yang dipikul sehingga dia tidak melihat anak yang memikul itu. Ayah memanggil dia, jadi bapaknya memanggil dia, memanggil anak yang memikul rumput itu. Lalu kami mendengar ceritanya, cerita yang juga dapat diceritakan oleh ratusan, mungkin ribuan orang lain. Anak itu tidak mempunyai ayah lagi, ibunya sedang bekerja di luar rumah. Di rumah masih ada 2 orang adiknya. Ia yang paling tua. Kami tanya, apakah ia sudah makan? Jawabnya belum. Jadi anak kecil itu dipanggil oleh Bapak Kartini dan ditanya, apa kamu sudah makan? Atau sarapan? Kamu sudah sarapan belum? Nah, anak ini mencari rumput, sudah mikul dengan begitu beratnya. Ketika ditanya, sudah siang ini? Belum sarapan. Mereka hanya 1 kali sehari makan nasi. Jadi saking susahnya, makannya itu sehari cuma sekali. Hanya makan pada malam hari. Jadi pagi itu tidak pernah sarapan. Makannya itu kapan? Kalau ibunya sudah pulang, pada siang hari mereka makan jenang aren. Jadi kalau siang dia makan itu jenang, itu kira-kira apa ya? Kayak dodol gitu. Ya dodol Garut kan ada ya kayak gitu. Dari anak itu saya melihat ke arah kemenakan saya yang sama besarnya dengan dia. Saya teringat pada kebiasaan makan kami
3 kali sehari rasanya menjadi aneh. Jadi Kartini dan saudara-saudaranya itu kalau makan sehari berapa kali? 3 kali. Kamu sekarang di sini makan sehari berapa kali? 3 kali. Anak ini cuma sekali. Kami beri dia makan. Jadi anak itu diberi apa? Makan. Tetapi tidak dimakan. Hah? Melainkan dibawa pulang. Saya ikuti dengan mata anak itu dengan pikulan dan aritnya sampai saya tidak dapat melihat dia lagi. Jadi Kartini itu dia memberi makan tapi tidak dimakan, dibawa pulang oleh anak itu. Dan dilihat terus oleh Kartini sampai dia hilang dari kejauhan. Kenapa anak itu tidak makan? Karena ketika diberi makan dia tidak makan. Kenapa? Dia mengatakan di rumah itu ada ibu saya dan adik saya yang belum makan. Padahal dia sendiri juga belum makan, cuma makan jenang tadi. Dodol. Oh iya. Ya kalau di dalam bahasa di Jawa itu namanya jenang. Kalau di sini dodol lah kira-kira gitu. Kamu mendengar program gratis makan sehat, makan bergizi. Sekarang ini kan ada program pemerintah makan bergizi di sekolah-sekolah kan. Kalau kamu lihat di medsos, ada di sebuah sekolah yang ketika makanan itu dibagi, ada anak yang tidak makan juga. Ada yang cuma makan separuh, langsung ditutup tempat makannya itu. Ada yang tidak dimakan sekali. Ketika ditanya gurunya, kenapa? Saya bawa pulang saja karena ibu dan adik saya tidak ada makanan di rumah. Persis kan? Peristiwa ini ratusan tahun loh. Jadi peristiwa kelaparan, kurang gizi itu peristiwa sepanjang zaman. 200 tahun yang lalu ada anak yang diberi makan tidak mau makan tapi dibawa pulang untuk ibunya. Hari ini di dalam program makan bergizi ada juga anak yang seperti itu. Jadi perjalanan bapaknya ngajak Kartini belusuan itu mengalami hal seperti itu, menyentuh hati Kartini. Dan dia menulis surat itu kepada Stella yang ada di negeri Belanda. Tetapi Kartini tidak hanya cukup menulis surat begitu. Di sini juga diceritakan, suatu hari Kartini juga diajak belusuan bapaknya melihat anak di pinggir jalan. Ketika ditanya belum makan, kenapa tidak makan? Tidak ada beras di rumah. Ketika ditanya tidak ada beras, bapakmu pekerjaannya apa? Pengrajin kayu. Jepara itu kan terkenal apa? Ukiran Jepara kan? Lah bapakmu kan punya pekerjaan pengrajin. Iya, tapi sekarang sepi. Mendengar penderitaan begitu itu bukan Kartini terus nulis surat terus dikirim ke teman-temannya saja, tidak. Tapi Kartini membuat desain motif supaya diukir oleh pengrajin dengan harapan akan dipasarkan. Di antara ukiran yang digagas Kartini itu seperti ini. Apa ini? Macan kuring. Ide Kartini. Ukiran macan kurung itu artinya apa? Jadi ini kayu satu pohon begini, terus diukir. Di dalamnya ini ada harimau atau macan, apa patung bentuk macan gitu. Tetapi cara mengukirnya dari luar. Jadi saking pandainya pengukir itu, jadi bukan terus. Jadi ini masih utuh ini. Terus diukur dari luar, macan yang di dalam itu ya sayang ini fotonya nggak jelas ya. Itu di dalam itu ada patung harimau atau macan yang bagus. Tapi cara ngukirnya itu dari sela-sela lubang ini. Ini ukiran yang digagas oleh Kartini, terus kemudian ditawarkanlah ke Batavia. Jadi Kartini kan rumahnya di Jawa Tengah. Batavia kan Jakarta itu kan ibu kota ya, rame kayak sekarang ini. Ini dipasarkan di Jakarta atau Batavia. Laris. Jadi artinya apa? Kartini itu tidak hanya membantu orang melalui suratnya saja,
tetapi dia juga memberi ide. Ini kan orang-orang kalau nggak diberi ide begini kan membuat ukirannya itu aja terus gitu kan. Ini ada ide baru sehingga menarik orang-orang Belanda atau orang-orang kaya di Batavia untuk beli ini. Ada satu lagi ide ukiran Kartini dan ini baru diketemukan, kotak perhiasan desain Kartini. Jadi ini ada kotak. Untuk apa ini kotak? Perhiasan. Untuk tempat perhiasan. Gambar apa ukiran ini? Wayang. Jadi ketika Kartini menyuruh orang membuat seperti ini, gambar wayang di kotak itu, pengrajin itu nggak ada yang berani. Karena zaman dulu wayang itu dianggap hal yang tabu. Jadi kalau seorang pengrajin gambar wayang itu nanti apa? Kena tulah. Sehingga nggak berani saya, takut. Sampai Kartini bilang, kamu ukir, kalau kamu nanti dapat tulah, saya yang nanggung. Baru orang itu mau. Nah, sehingga dengan desain seperti ini itu dipasarkan menjadi laris. Dan karena laris, pengrajin itu kan jadi dapat uang kan. Karena dapat uang anaknya bisa makan. Itu salah satu gagasan Kartini. Sehingga ketika melihat pengrajin itu mulai bekerja dan dapat penghasilan, ya, dapat apa? Dapat penghasilan, maka Kartini itu gembira sekali. Nah ini supaya kamu apa? Kalau melihat sesuatu itu empati itu harus ada. Harus apa? Harus ada empati, apa rasa peduli kepada seseorang. Karena ide Kartini itu diikuti oleh pengrajin dan pengrajin bisa dapat uang, Kartini itu nulis surat begini kepada temannya. Hore, untuk kesenian dan kerajinan rakyat kami, hari depanmu pasti akan gemilang. Aku tak akan mengatakan betapa girang dan bahagianya aku. Kami mengagumi rakyat kami. Kami bangga atas mereka. Rakyat kami yang kurang dikenal, karena ia juga kurang dihargai. Jadi karena pengrajin itu kurang dikenal ya, nggak dihargai dan hasil kerajinannya tidak dibeli orang. Hari depan kaum seniman Jepara sekarang terjamin. Tuan Zimmerman memuji setinggi langit hasil karya arsitek dari rakyat berkulit coklat yang sering dihina itu. Seniman-seniman kami mendapat pesanan besar dari Oost-West untuk Sinterklaas. Jadi maksudnya karena orang Belanda itu agamanya Kristen, kalau bulan Desember kan merayakan Natal. Nah untuk hiasan-hiasan itu Natal yang biasanya hanya pohon apa? Cemara begitu aja, terus itu langsung dihiasi dengan ukiran-ukiran. Jadi dia tambah semarak, tambah beli banyak. Sekarang seniman-seniman kami yang cakap dapat melaksanakan ide mereka yang bagus-bagus, dapat menjelmakan gagasan-gagasan yang puitis dalam bentuk-bentuk yang indah, garis-garis yang ramping, berombak-ombak, berbelok-belok dalam pewarnaan yang cemerlang. Senang Kartini melihat itu. Dia kirim surat ke temannya di negeri Belanda, ini loh hasil karya orang-orang Jepara jadi laku. Itu berkaitan dengan ukiran. Nah, sekarang yang berkaitan dengan apa namanya? Batik. Jadi Kartini itu juga membuat motif batik di Jepara. Yang terkenal batik itu apa? Kan Solo dan Jogja. Nah, Kartini membuat batik Jepara yang sekarang itu juga sudah menjadi tren orang untuk membuat itu. Nah, mengenai batik, ternyata Kartini itu tidak hanya sekedar membatik atau menulis surat saja, tapi dia ngerti. Ini salah satu foto Kartini dan adik-adiknya sedang membatik. Dan ini salah satu koleksi Museum Nasional tentang batik Kartini, Jakarta. Nah, mengenai batik itu ternyata Kartini itu sangat bukan hanya sekedar
membatik saja, tapi dia tahu ilmunya. Jadi kamu kalau misalnya melakukan sesuatu itu harus tahu apa? Ayo, tahu apa? Ilmunya. Membatik itu kan ada ilmunya. Diapakan dulu kan gitu kan. Untuk melihat dan mengetahui bahwa Kartini itu ahli membatik tentang ilmunya, coba ini, dengarkan baik-baik. Nah, perhatikan ini. Kartini menulis surat tentang cara membatik. Untuk pencelupan biru, nah jadi ini masalah warna. Supaya kain itu berwarna biru, itu biasanya dari bahan tumbuh-tumbuhan. Untuk pencelupan biru, proses pewarnaan pertama yang harus dilalui oleh semua karya batik untuk kain shogan, ada beberapa pekerjaan terpisah dalam skala kecil atau besar dijalankan sepenuhnya oleh perempuan. Di mana banyak pembatik dilakukan, dapat ditemukan para pencelup biru melakukan hal itu. Setiap hari diperlukan air yang banyak untuk mencuci kain yang diwarnai biru. Oleh karena itu pekerjaan dari usaha ini lebih disukai perempuan yang bertempat tinggal di tepi sungai. Jadi kain itu supaya jadi berwarna bagus itu kan harus dicuci setelah diberi warna dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau mencuci kan butuh apa? Air kan. Yang paling gampang ya dekat sungai. Ini diceritakan panjang lebar oleh Kartini sampai kemudian tulisan Kartini tentang cara proses batik itu dibukukan di dalam artikel Mewarnai Batik Biru tulisan tangan Jepara yang dimuat dalam buku The Batik Kunst oleh G.P. Rover dan Dr. Juin Ball. Jadi tulisan Kartini itu sampai dijadikan apa? Buku oleh orang-orang yang ahli batik. Nah, sekarang mendengar itu, apa yang ada di kepalamu? Coba, siapa? Apa yang ada di kepalamu setelah mendengar itu? Yang paling terkesan tentang cerita ini tadi. Nah, jadi anak kecil yang diberi makan, tapi dia tidak mau makan, dibawa pulang untuk keluarga. Ayo, yang di belakang itu, apa yang kamu terkesan di dalam cerita beberapa ini tadi? Apa itu? Jadi alhamdulillah berarti kamu itu mendengar cerita yang sangat menyedihkan itu ada empati. Nah, mudah-mudahan empatimu itu tidak hanya sekedar wah saya kasihan ya, tapi lakukanlah seperti Kartini yang bisa mengangkat derajat hidupnya orang itu. Nah, sama saja kamu di sini ini. Kalau kamu belum bisa membantu orang di luar sana, minimal ini saja, sesama teman di sini. Jadi kalau ada teman kesulitan apa, kenapa kamu kok sedih atau apa? Ada apa? Mari kita bahas bersama-sama. Kamu kok nggak makan hari ini, sakit apa? Oh, ayo kita cari obat. Nah, jadi lingkungan ini saja bentuk apa istilahnya? Ada empati, ada saling saling bantu, saling menolong. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Kartini. Jadi dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April, jangan hanya sekedar berkebaya, upacara bendera, baris berbaris, hura-hura, tetapi tanamkan di dalam kepala dan dadamu masing-masing untuk berempati kepada orang lain dan berupaya untuk menemukan solusi, bukan mencaci maki.